Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini Jumat tanggal 24 November. Untuk IHSG ditutup naik tipis 0,08%. Sempat naik lumayan tinggi tadi untuk IHSG, sempat ke area 7049 ya, tapi ditarik turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 24 November, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan untuk asingnya masih net buy ya. Jadi untuk hari ini asingnya net buy, paling banyak masuk di saham Bank BRI, masih masuk lagi untuk asing di saham Bank BRI sebanyak 178,1 M. Selain di saham Bank BRI, untuk hari ini asingnya juga masuk lagi di saham Gotoh 134,9 M, kemudian di Bank BNI net buy 122,1 M, AMMN Bank Mandiri hari ini asingnya net buy ya. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada brand Bumi, brand net sell 43,7 M, kemudian Bumi net sell 12,4 M. Kalau secara keseluruhan sih untuk asingnya lebih banyak yang masuk. Kalau kita cek dari tanggal 20 dalam satu minggu terakhir, untuk asingnya kalau kita lihat secara keseluruhan kayaknya lebih banyak yang masuk ya. Yang di distribusi asing paling banyak dalam satu minggu terakhir ini BBCA, tapi untuk saham Bank BCA dalam 2 hari terakhir ini asingnya udah mulai masuk walaupun nggak terlalu banyak ya. Dan kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 24 November, untuk indeks global, untuk indeks Asia sebagian merah sebagian hijau, dan untuk indeks US-nya semalam, untuk indeks US semalam kalau nggak salah hijau semua ya. Jadi untuk IHSG hari ini bisa langsung dibuka hijau. Untuk minggu depan hari Senin ya, sebelum market buka nggak ada salahnya buat lihat indeks globalnya gimana. Kalau bagus, semoga aja untuk IHSG masih bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih untuk IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang pertama, yaitu Bank BRI yang asingnya masih masuk lagi untuk hari ini. Net buy tadi 100-an M lebih ya, dan secara teknikal langsung open gap atas. Tadi pagi itu opennya di area resisten, open di 5.400, sempat naik lumayan tinggi, sempat ke 5.450, cuman turun lagi dan close di area iya, ini bisa dikatakan untuk saat ini support ya. Jadi misalnya tadi sempat naik ke 5.400, kemudian 5.450, kemudian turun lagi. Dan untuk besok minggu depan sih mungkin lihat aja di awal market untuk saham Bank BRI apakah langsung hijau atau merah. Kalau langsung hijau, target price-nya untuk saham Bank BRI itu bisa ke 5.550. Apalagi kalau kita lihat secara histori di area sini ya, di area resisten Bank BRI selanjutnya itu ada sedikit gap down ya. Jadi kalau menutup gap untuk saham Bank BRI ya harusnya ya bisa ke ini 5575 ya, atau 5550, itu areanya lah. Dan ini juga sebenarnya untuk saham Bank BRI udah mulai ribuan ya, udah mulai naik, udah di atas MA 200-nya lagi kalau kita gunakan MA 200. Dan kalau mau entry sebenarnya agak telat ya, walaupun masih ada kemungkinan naik, tapi kembali lagi disclaimer itu kalau secara teknikal. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Bank BRI dalam satu minggu terakhir ini untuk asingnya net buy 504,9 M, dan hari ini tanggal 24 untuk asingnya juga masih net buy tadi 100 M lebih ya. Untuk saham Bank BRI hari ini asingnya net buy 178,1 M ini. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini BBRI hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan ZP masih masuk lagi ya. ZP net buy 225,4 M. 244. Kalau ZP asingnya aja net buy 244 M. Berarti ZP lokalnya jualan ya. Selain ZP, untuk asingnya yang masuk ada BB, kemudian TP, KZ. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk BB net buy 77,5 M, cenderung akumulasi sih, karena nilai transaksinya dan net buy-nya juga nggak beda jauh. Kemudian yang keluar untuk aslinya ada YU, BK, AK, net sell ya di saham Bank BRI. Kalau kita cek dari tanggal 20 dalam satu minggu terakhir untuk saham Bank BRI ini cenderung diakumulasi oleh ZP, dan ZP-nya sampai hari ini masih
terus tambah muatan dengan nilai yang hitungannya lumayan gede ya. Jadi semoga aja untuk saham Bank BRI masih bisa naik lagi untuk minggu depan ya. Target price pertamanya ini di area 5.550-an sampai 5.525 sorry 5.575. Bisa breakout di atas ini itu ya semoga aja bisa ngejar harga tertingginya waktu itu 5.750 ya. Semoga aja sih seperti itu, dan ini udah mau masuk bulan Desember lagi ya, bisa-bisa untuk saham Bank BRI mudah-mudahan bisa ATH lagi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita cek saham Arto ini yang harganya udah hari ini naik lagi ya, naik cukup tinggi, tadi malah sempat ke level 3.300, tapi sempat ke 3.300 ya tadi. 3.310 untuk harga tertinggi Arto hari ini, tapi habis itu turun lagi dan plus pas di area resistannya ya. Jadi mungkin untuk besok lihat aja di awal market untuk saham Arto, semoga aja masih bisa dibuka hijau ya. Kalau misal langsung dibuka hijau, target price-nya untuk saham Arto kalau secara Fibonacci bisa ke 3.500, tapi kalau merah itu supportnya lumayan dalam, ada di 2.750. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham Arto, aslinya net buy 44,4 M, masih net buy ya. Kemarin masuk, hari ini masuk lagi untuk aslinya di saham Arto. Arto hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan ada ZP net buy 81,3 M ya, ZP versi asing nih. Selain ZP yang masuk untuk aslinya ada RX ya, RX malahan 100% transaksinya buy hari ini di saham Arto, tidak melakukan selling sama sekali nih untuk RX versi asing di saham Arto. Kemudian yang keluar untuk aslinya hari ini di saham Arto ada KZ, CC, YU, RF, BK, BB, BK ya, cuman untuk nilainya ya seperti ini ya, kecil-kecil, nggak sebanyak ZP yang melakukan akumulasi. Jadi hari ini untuk Arto ada yang akumulasi yaitu ZP versi asing. Untuk lokalnya sendiri lebih banyak yang keluar sih. Jadi untuk besok semoga aja ZP masih nggak lepas barang ya. Kalau lihat transaksi hari ini untuk ZP cenderung akumulasi sih, nggak trading juga. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik lagi lebih tinggi, dan mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy, siapa tahu besok naik ya, itu nggak ada salahnya buat pasang antisipasi di bawah 3.080, disesuaiin aja ya kalau mau pasang antisipasi. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin seperti itu sih untuk saham Arto. Oke, untuk saham Arto selanjutnya kita cek saham BBYP ini yang harganya juga hari ini naik cukup tinggi, 25% ya, naik 25%. Kalau secara teknikal ini berhasil breakout ya, untuk resistennya tadi itu ada di 345 dan berhasil terlampaui. Jadi open gap atas di awal market untuk saham BBYP itu open gap atas, opennya di area 293 tadi, 292 ya, turun kemudian ngegas naik dan ditutup di level 350 ya, 350. Kalau misal minggu depan masih naik, itu resisten selanjutnya di area 386. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBYP hari ini tanggal 24 November untuk aslinya net sell sih, net sell 1,4 M. Tapi kalau lihat nilai transaksinya cukup rame hitungannya untuk hari ini untuk saham BBYP ya, tadi cukup liquid. Kalau kita cek di sini yang jadi market maker utamanya hari ini di saham BBYP ada YP, MG, PD ya. YP, MG, PD ini cenderung scalping trading, dan untuk YP, MG-nya masih net buy ya, AVG-nya di 321, 322. 321 di area sini, 332 di area sini, berarti floating profit semua tadi untuk YP sama MG di saham BBYP. Mudah-mudahan untuk besok di awal market masih bisa naik lagi lebih tinggi ya, di HK kemudian naik. Dan buat teman-teman mungkin yang mau entry ya buat scalpingan aja amannya untuk saat ini ya, tapi kembali lagi disclaimer,
dan misal ada yang mau langsung nge-HK di awal market, ya nggak ada salahnya buat pasang antisipasi kalau sampai turun di bawah 344. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBYB. 344 itu resisten terdekat, support terdekatnya, dan resistennya ada di 386. Oke, itu untuk saham BBYB. Oh ya, untuk saham BBYB ini laporan kuartal 3-nya belum keluar ya, semoga aja bagus sih. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham Goto yang hari ini untuk saham Goto tadi sempat naik ya ke area resistennya, cuman ditarik turun lagi. Tapi aslinya masih net buy sih. Jadi untuk minggu depan semoga aja bisa breakout ini di atas 9697. Tadi harga tertingginya di 96 ya. Kemudian turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini Goto hari ini tanggal 24 ini hasilnya masuk lagi net buy 134,9 M. Kalau kita cek dari kemarin untuk hasilnya udah net buy 300-an M ya. Jadi 2 hari terakhir ini untuk hasilnya masuk dengan nilai yang lumayan hitungannya di saham Goto ya. Semoga aja ini pertanda bagus. Untuk hari ini yang masuk YU ya, YU masuk, dan yang keluar XLDB. Untuk YU-nya net buy 125,9 M. Kalau kita perhatikan untuk YU BB hari ini masuk itu cenderung ini ya, nggak trading. Untuk hari ini cenderung akumulasi sih. Jadi mudah-mudahan untuk besok masih bisa nambah muatan ya buat harga saham Goto lebih tinggi lagi. Untuk AVGB-nya untuk YU dan BB ada di 9594, berarti posisi saat ini 9594. Plusnya di 94 sih, berarti untuk iya nggak floating profit juga ya. 9594, yang di 94 BEP, yang di 95 floating loss 1 poin. Mudah-mudahan untuk minggu depan ini sih bisa breakout di atas 9697 dan ngejar 105 ya. Kita lihat aja minggu depan. Tapi sekiranya masih berat buat breakout di atas 97, yaitu perlu hati-hati ya, jangan buru-buru entry, takutnya turun lagi lebih dalam ya. Tapi ya lihat 2 hari terakhir aslinya masuk cukup banyak dan belum distribusi gede-gedean, mudah-mudahan bisa breakout seperti itu aja ya untuk saham Goto. Lihat aja untuk minggu depan bisa breakout di atas 97, ngejar 105. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham UNTR ini yang harganya masih di bawah ya. Untuk saham UNTR hari ini naik, nggak tinggi-tinggi banget, 0,44%, tapi hitungannya ini masih cenderung ke arah bearish ya. Jadi hati-hati aja untuk minggu depan, misal jebol ini 2222 ya, ini cantik untuk nomornya. 22.225 itu area support terdekat untuk UNTR. Jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, takutnya bisa ke ini 19 ribuan. Tapi semoga aja nggak jebol ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini. UNTR hari ini tanggal 24 November untuk aslinya net buy nggak terlalu banyak, 2 eman aja, dan hitungannya untuk saham UNTR hari ini nggak terlalu rame ya, sepi. Untuk saham UNTR hari ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar hitungannya juga nggak beda jauh sih. Yang masuk ada YU AK versi asing sih. Dan yang keluar juga BK versi asing nih. Jadi untuk transaksinya untuk saham UNTR hari ini untuk nilainya itu lumayan didominasi oleh asing. Asingnya lumayan transaksi dengan nilai yang lumayan gede sih dibandingkan dengan broker-broker lainnya untuk hari ini di saham UNTR. Jadi untuk besok karena belum terlalu ramai ya. Ya penting wait and see aja dulu sih kalau masih sepi, tapi kembali lagi disclaimer ya. Hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 22.200. Ya kalau mau masuk lagi jangan buru-buru ya, atau kalau udah punya posisi kalau mau cut loss bagian, tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu tuh saham UNTR ya, semoga aja untuk minggu depan ini nggak jebol supportnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO. PGEO hari ini turun ya, tadi turun, masih ya, bergerak lebih dalam lagi.
bergerak ke bawah ya. Kalau setelah Fibonacci bisa ke 800-an ya. Jadi jangan buru-buru entry kalau belum ada sentimen positif ya untuk saham PGO ini, atau kalau belum ada yang akumulasi, belum ada sentimen positif, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau turun terus ya mungkin akan uji area sini dulu 940 ya. Kalau secara histori 940 930 itu area support terdekatnya. Jebol di bawah itu berarti uji yang 800-an tadi. Ya, 930 940. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham PGEO. PGEO hari ini tanggal 24 November masih ada yang distribusi nih YU. YU net sell 14 eman ya, dan untuk asingnya juga net sell masih anti saham PGEO. Net sell sebanyak untuk hari ini aja net sell 1,2 M. Yang masuk asing juga. Oh, ini yang distribusi ini YU versi lokal ternyata ya, tak kirain asing. AKZP juga versi lokal. Jadi didistribusi oleh lokal, untuk asingnya juga masih net sell, ada CC versi asingnya net sell 3,1 M, untuk saham PGO cenderung bergerak turun. Jadi untuk minggu depan kalau masih merah ya mending wait and see aja, wait and see aja dulu ya, tunggu di area support terdegatnya 940. Kalau di area sini nggak ada yang jaga harga jebol, berarti pantau aja di area 830-an ya. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer kalau mau entry. Mungkin seperti itu untuk saham PGO. Dan untuk saham PGO ini laporan kuartal 3-nya udah keluar, dan kalau secara kuartalan sih turun ya. Untuk IPS-nya menjadi 16 ini. Untuk harga saat ini PBV-nya 1,4, kemudian net profit marginnya gede ya, 43%, ROE-nya 9 kecil, tapi net profit marginnya gede ini untuk saham PGO. Misal PBV di area 1 kali atau 1 lebih dikit itu lumayan berani ya kalau mau masuk di saham PGO, apalagi ini secara liquidity ratio-nya masih sangat aman ya, cukup bagus ini untuk liquidity ratio. Jadi perusahaannya bisa dikatakan ya perusahaan sehat ya. Jadi kalau mau PBV 1 kali atau apalagi di bawah 1 itu, kalau mau mulai nyicil lagi di saham PGO ya disclaimer lumayan berani sih. Kalau lihat net profit marginnya cukup gede, jadi potensi kedepannya bagus ya ini untuk saham PGO. Mudah-mudahan sih bisa turun lagi lebih dalam aja, supaya yang belum punya posisi bisa entry masuk di harga yang lebih bawah ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PGO. Nah, untuk selanjutnya kita cek saham Brand. Dan hari ini turun ya, turun. Sempat naik tadi di awal market itu open gap, sedikit open gap atas, naik dikit kemudian turun. Apakah MG taking profit? Coba kalau kita cek untuk transaksi Brand hari ini. Brand hari ini tanggal 24, secara keseluruhan untuk MG-nya masih nambah muatan loh, jadi belum taking profit, malahan yang keluar hari ini BKAK versi asing. Ya, secara keseluruhan sih ya ini didistribusi oleh asing, BKAK versi asing net sell. Untuk asingnya secara keseluruhan hari ini di saham Brand net sell sebanyak 43,7. Dan kalau kita cek dari awal minggu ini, dari tanggal 20 untuk BK terus jualan ya. Dan untuk MG-nya itu masuk kemarin dan hari ini sih yang paling banyak. Ya enggak juga sih. Kalau kita cek dari tanggal 20, yang cenderung scalpingan ya ini di saham Brand itu YPMG, PD, tapi ya mereka trading sih. Masih net buy untuk YPMG-nya. Tapi secara keseluruhan ini didistribusi oleh BK, dan BK-nya sampai hari ini juga masih net sell ya. Ini net sell 37,3 M. Jadi untuk minggu depan mungkin kalau masih merah, apa ya? Ya, kalau mau entry sih buat scalpingan aja. Kalau untuk invest atau swing terlalu beresiko, apalagi ini harganya udah di pucuk. Dan kalau kita lihat pas awal-awal IPO juga langsung open gap atas ya, jadi ninggalin banyak gap up, kurang bagus sih. Takutnya nanti kalau turun ya berat buat naik lagi ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham Brand, buat hati-hati aja, buat patokan resisten terdekatnya. Misal kita gunakan
support yang ini dan resisten di harga tertingginya, maka kayaknya kurang pas enggak. Ini sih kalau masih turun support terdekatnya ada di 5.650. Perhatikan area sini, kalau ada tanda pullback ya disclaimer buat teman-teman yang mau berspekulasi buy ya. Tapi amannya buat scalpingan aja sih untuk saat ini. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham STRK ini yang harganya masih di bawah ya. Tadi juga mencoba breakout cuman belum berhasil, tidak terlalu banyak pergerakan walaupun ditutup naik 2,48%. Tapi hitungannya yang masih ini 1 2 3 hari terakhir ini cenderung sideways di harga bawah. Untuk resisten tertekannya masih di 125 ya. 125. Semoga aja minggu depan bisa breakout, tapi kalau masih nggak bisa breakout ya mending wait and see aja dulu. Dan buat teman-teman yang nyangkut di atas, saran saya sih jangan terlalu banyak average down ya, takutnya nanti harganya malah nggak naik-naik. Soalnya ini saham gorengan. Tanggal 24 hari ini masih ada yang distribusi yaitu ZP net sell 17,1 M. ZP-nya cenderung scalping sih. Nomor nilai transaksi hari ini untuk ZP ada 146,2 M dan net sell 17,1 ya. Jadi kalau misal ZP tadi langsung ajar kiri semuanya ya bisa jadi ARG ini, cuman karena tadi juga dinaikin juga oleh ZP dan ya bisa ditutup surplus sih walaupun 2,48%. Saran saya sih jangan buru-buru entry, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk sama STRK, lihat transaksi beberapa hari terakhir, kayaknya untuk minggu depan kayaknya cenderung ini sih konsolidasi di harga bawah dulu ya. Kalau nggak ada yang akumulasi malah bisa turun lagi lebih dalam, hati-hati aja. Oke, itu untuk sama STRK dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.